black fella's camp. No, this is my kid! You sit up and you stay. Come on. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Sapmo. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Rabbit Province yang dirilis pada tahun 2002. Dimana ini adalah cerita nyata tentang pelarian 3 gadis kecil untuk kembali pulang menemui ibu mereka yang berjarak hampir 2000 km. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, Molly menceritakan kisahnya sewaktu kecil bersama adiknya Daisy dan sepupunya yang bernama Gracie yang terjadi di Australia Barat pada tahun 1931. Mereka adalah warga Jigalong yang merupakan orang gurun. Ibunya menceritakan bagaimana dulu orang kulit putih datang dan membuat gudang di Jigalong, membawa pakaian, tepung, teh, dan lain-lainnya. Dan pada hari tertentu, mereka juga membagikan ransum kepada warga lokal. Membuat warga lokal datang dan membuat kemah di dekat gudang, dan warga kulit putih membangun pagar yang sangat panjang di sana. Ayahnya adalah orang kulit putih yang bekerja membangun pagar dan sudah pergi sejak pagar telah selesai. Dan karena ia adalah campuran antara kulit putih dan suku Aboringin, maka orang kulit putih menyebutnya anak setengah kasta. Saat keluarga mereka berburu, pihak berwenang kulit putih mendata mereka, para anak setengah kasta yaitu Molly, adiknya Daisy, dan sepupunya Gracie. Ibu Molly yang mengetahui kedatangan mereka menyuruh agar anak-anaknya bersembunyi. Di kota Perth, seorang bernama Neville dari warga kulit putih menjadi wali hukum dari suku Aboringin di Australia, dan ia memiliki kuasa untuk menghilangkan anak-anak setengah kasta dari keluarga mereka. Ia pun menerbitkan surat perintah untuk mengambil anak-anak setengah kasta yang ada di daerah. Di Jigalong terlihat Molly dan saudaranya berbincang dengan perawat pagar dan menanyakan seberapa panjang pagar kelinci ini. Ternyata pagar kelinci ini panjangnya mencapai 1500 mil. Kalau dikonversi ke kilometer berarti 1500 kali 1,6 sama dengan 2400 kilometer. Bahkan secara total pagar kelinci yang ada di Australia lebih dari 5000 km. Wah, panjang banget ya. Oke, lanjut. Saat keluarga Molly mengambil ransum, petugas memberikan info bahwa Tuan Neville telah mengincar Molly. Ibunya pun menegaskan kalau Molly nggak akan pergi. Dan ternyata benar, akhirnya ada petugas yang datang mau membawa gadis kecil mereka. Mereka yang mengetahui itu segera berlari untuk menyelamatkan diri. Tetapi pada akhirnya tertangkap juga. Petugas mengatakan kalau ia mendapat surat resmi sebagai dasar hukum untuk membawa Molly dan adiknya. Tetapi si ibu bersikeras untuk mempertahankan anak-anaknya. Ibu Molly menangis agar petugas tidak mengambil anaknya. Tetapi apalah daya, akhirnya petugas berhasil membawa ketiga anak gadis tersebut. Mereka pun begitu sedihnya. Tak terbayangkan bagaimana sakitnya seorang ibu harus kehilangan anak-anak yang mereka cintai. Saking sedihnya, ibu mereka sampai menangis sambil tiduran di tanah. Bahkan sang nenek memukuli kepalanya sendiri dengan batu karena rasa sedih dan kecewanya. Tapi apalah daya, mereka pun gak bisa berbuat apa-apa, karena itu sudah menjadi ketetapan hukum di Australia pada masa itu. Di tempat lain, Tuan Neville, wali hukum anak suku Aboringin, sedang mempresentasikan keberadaan dan jumlah anak setengah kasta, yang mereka semuanya harus diambil dan dipisahkan dari ibunya. Karena mereka harus memastikan identitasnya, kalau putih ya putih, hitam ya hitam. Kalau yang campuran ini dianggap status mereka itu nggak jelas atau nggak sah, dan ditakutkan nantinya akan merugikan ras kulit putih. Beberapa hari dari perjalanan Molly dan adiknya, akhirnya sampai juga mereka di asrama Moore River.
yang jaraknya itu 1200 mil dari Jigalong, yang kalau dikilometerkan itu 1920 kilometer. Jauh banget ya, seperti jarak antara aku dan kamu. Sesampainya di tempat itu, biarawati menyambutnya dan membawa mereka untuk bergabung dengan para anak-anak setengah kasta lainnya. Pagi hari mereka pun dibangunkan dari tidurnya bersama anak-anak lainnya. Mereka pun takut-takut karena sebagai orang baru belum mengetahui apa aja kegiatan tiap hari yang ada di sana. Begitu juga saat sarapan. Mereka terlihat kikuk, apalagi adiknya Molly sempat dimarahin sama petugas karena nggak mau makan makanan yang ada di situ. We'll have no one. You talk English. Mungkin makanannya nggak enak kali ya. Force it down you. Sesudah sarapan, mereka pun dimandikan oleh biarawati dan diberikan pakaian agar sama dengan teman-teman lainnya. Biarawati melarang mereka memakai bahasa lokal. Semua harus memakai bahasa Inggris. We don't use that jabber here. Use English. Saat Tuan Neville mengunjungi asrama tersebut, anak-anak di sana menjuluki Tuan Neville dengan sebutan iblis. Pada nggak senang ya sama Tuan Neville. Anak-anak setengah kasta di sana bukan hanya anak kecil, tetapi ada juga yang masih balita dan bayi. Kasihan ya. Mereka diajarin untuk bersih-bersih dan lainnya. Sebenarnya mengapa anak setengah kasta dikumpulkan dan dididik di sana adalah agar mereka berperilaku seperti orang kulit putih, melupakan adat istiadat dan bahasa dari suku aborigin. Dan saat mereka besar nanti akan dipekerjakan di pabrik, di perkebunan, dan menjadi pelayan di rumah orang kulit putih. Oke, lanjut. Molly juga melihat seorang teman yang tertangkap saat melarikan diri. Dan kemudian dikurung di tempat isolasi sebagai hukuman. Did she run away home? Molly sempat bertanya kepada temannya, kalau bayi-bayi itu di manakah ibunya? Temannya menjawab kalau yang tinggal di sini tidak ada yang mempunyai ibu. Tetapi Molly mengatakan kalau dia mempunyai ibu. Ia sempat mengintip bagaimana penderitaan temannya yang dikurung tadi. Setiap malam Molly selalu nggak bisa tidur karena ia sangat merindukan ibunya. Hari-hari berlalu, Molly pun semakin tertekan di tempat itu dan berharap bisa bertemu dengan sang ibu. Dan suatu hari saat ada kesempatan, Molly pun berniat kabur dari tempat itu. Saat dirasa aman, ia pun mengajak adiknya dan sepupunya Gracie untuk kabur. Awalnya sepupunya nggak mau ikut dan merasa ragu karena ia berpikir kalau rumah mereka terlalu jauh. We're not going. Tapi pada akhirnya sepupunya pun ikut juga. We just keep walking. The rain cover. We gotta go now. Come on. Come on, right? Stay found, Molly. Hurry up. Pada sore hari, saat biarawati mengabsen anak-anak yang ada di sana, ternyata Molly dan saudaranya nggak ada di tempat. Sadar bahwa mereka telah kabur, Modo sang pelacak pun dipanggil untuk mencari mereka. Sementara Molly dan saudaranya terus berlari untuk menjauh, sejauh mungkin dari tempat itu. Malamnya ada hujan yang cukup lebat dan mereka pun pasrah karena tidak ada tempat berteduh. Siang harinya mereka meneruskan perjalanan, di mana si pelacak terus mengejar dan mencari jejak mereka. Pernah juga mereka hampir tertangkap, tapi beruntungnya mereka bersembunyi dan tidak terlihat oleh Modo. Suatu hari saat mereka kelaparan, mereka bertemu dengan pemburu yang memberikan mereka korek dan juga makanan. Pemburu tersebut tahu kalau Molly kabur dari Mori, tetapi dia nggak mempersalahkan. Di tempat lain, Tuan Neville mengatur strategi untuk mengajar Molly dan saudaranya. Ia meminta bantuan polisi daerah tersebut untuk membantu mencari Molly. Tetapi kepolisian di daerah itu keberatan untuk membantu dikarenakan mereka tidak punya anggaran lebih. Di Jigalong, Bu Maude, ibunya Molly diberitahu oleh penjaga depot di sana kalau anaknya Molly telah kabur dari Moor River. Dan kini para petugas sedang sibuk mencari mereka.
Lanjut ke Molly di mana ia yang kelaparan masuk ke kandang ayam warga untuk mencuri telur dan juga memakan makanan ayam. Tetapi ia ketahuan oleh pemilik ayam. Molly kaget dan ketakutan. Tetapi pemilik ternak tersebut tahu kalau Molly sedang kelaparan dan ia pun gak jadi memarahi Molly. Molly pun merasa takut karena bisa saja mereka akan menangkapnya. Tetapi ternyata pemilik ternak tersebut adalah orang baik. Malah ia memberikan makanan untuk Molly dan saudaranya. Bukan hanya memberi makan, tetapi juga memberikan mantel untuk mereka bertiga. Sebelum pergi, Molly bertanya di manakah pagar kelinci. Si ibu memberitahu kalau pagar kelinci tersebut ada di sebelah timur. Mereka pun bergegas untuk mencari pagar tersebut. Setelah berjalan seharian di panasnya gurun, akhirnya mereka pun menemukannya. Mereka pun senang karena dengan menyusuri pagar tersebut, mereka akan bisa sampai ke rumah. Mungkin ada ikatan batin di Jigalong, si ibu juga merasakan keberadaan anaknya yang sedang menyentuh pagar kelinci. Kemudian Molly dan saudaranya pun berjalan menyusuri pagar itu. Tuan Nepil pun mengetahui kalau Molly dan saudaranya kini telah menyusuri pagar kelinci. Tuan Nepil pun mengatur strategi dengan meletakkan penjaga di perbatasan pagar yang nantinya akan dilalui Molly. Dan Modo si pelacak ditugaskan berjalan dari belakang mereka agar mereka bisa segera tertangkap, sehingga mereka nggak perlu mencarinya, tapi hanya menunggunya lewat. Polisi pun segera menuju ke tempat yang diperintahkan untuk pergi ke batas pagar yang akan dilalui oleh Molly. Dalam perjalanan, adiknya Molly, si Daisy, tertinggal. Yang setelah dicari ternyata kaki adiknya sakit, sehingga ia nggak bisa berjalan. Akhirnya Molly pun menggendong adiknya. Sebenarnya buat apa sih pemerintah Australia membangun pagar kelinci yang begitu panjang? Ternyata dulu pada tahun 1850, warga Eropa membawa 24 ekor kelinci dari Inggris ke Australia dan dilepas liarkan. Tujuannya untuk dipakai berburu. Tetapi daratan Australia ternyata sangat cocok untuk kelinci, sehingga kelinci tersebut berkembang biak sangat cepat. Dan dalam 30 tahun, populasinya mencapai ratusan juta. Dan karena banyaknya, sehingga kelinci tersebut menghancurkan lahan pertanian dan dianggap sebagai hama yang sangat merugikan. Sehingga akhirnya pemerintah Australia membangun pagar kelinci tersebut pada tahun 1902 yang panjangnya ribuan kilometer untuk melindungi lahan pertanian mereka. Oke, lanjut ke pelarian Molly. Dalam perjalanannya menyusuri pagar kelinci, ternyata mereka bertemu lagi dengan orang baik yang memberi mereka makan. Dari situ mereka tahu kalau ada beberapa pagar kelinci. Ternyata pagar yang mereka lalui adalah pagar yang salah, sehingga mereka harus mengubah arah menuju pagar yang akan melintasi kampung mereka. With a note. Now you're here, but you want to be here. Now, if you cut across here. Si pelacak yang berjalan dari belakang dan polisi yang menunggu sudah bertemu, tetapi mereka belum melihat Molly dan saudaranya. Beberapa hari Molly berjalan, Molly yang kelaparan mencoba meminta makan ke orang yang ditemuinya. Dan ternyata orang tersebut waktu kecil juga pernah berada di Moore River. Orang tersebut bernama Mavis. Is that lot for Moore River? Would you girls walk all that way? 800 miles. Stay here. I'll come back and get you. You can sleep with me tonight. I'll get you some. Ia pun mencoba menyembunyikan Molly dari tuannya dan memberikan makanan serta menyembunyikan Molly di dalam kamarnya. Tetapi akhirnya ketahuan saat tuannya masuk ke kamar saat akan menemui Mavis. Mavis mengatakan kepada Molly itu nggak apa-apa, tuannya nggak akan memberitahu keberadaan mereka kepada polisi. Makanya Mavis meminta Molly untuk tinggal dan tidur bersamanya. Tetapi tidak demikian, tuannya memanggil polisi yang kemudian datang untuk menangkap Molly. Mereka pun segera berlari dan bersembunyi. Hampir saja ketahuan keberadaan mereka. Tapi untungnya mereka nggak terlihat dan mereka pun segera berlari menjauh dari tempat itu. Sampai keesokannya polisi terus saja mencari keberadaan Molly. Untuk menghilangkan jejak, Molly berjalan di antara batu, sehingga jejak kakinya tidak terlihat dan membuat polisi dan pelacak tidak berhasil menemukannya.
Di sisi lain, Tuan Neville komplain kepada para polisi karena belum juga berhasil menemukan Molly, padahal mereka hanyalah anak-anak. Dan Tuan Neville telah mengeluarkan banyak anggaran untuk menangkap Molly. Akhirnya mereka mengatur rencana lagi untuk menangkap Molly dan akan menempatkan orang-orang di sekitar pagar yang kemungkinan akan dilewati Molly. Dan mereka yakin kalau rencana kali ini pasti akan berhasil. Walaupun biayanya nggak sedikit, tapi mereka tetap akan melakukannya. Berhari-hari Modo dan polisi menunggu, tetapi Molly belum juga terlihat. Sampai akhirnya Molly bertemu kembali dengan seorang yang memberikan mereka makanan. Dari sini juga diketahui kalau ibu dari Gracie telah pergi ke daerah Wiluna untuk menyusul Gracie. Dan orang tersebut menyarankan agar Gracie naik kereta api aja agar bisa segera bertemu ibunya. Dan Molly pun segera pergi karena menganggap orang tersebut adalah pembohong. Tetapi Gracie merasa yakin dengan perkataan orang tadi. Gracie ingin segera bertemu dengan ibunya. Dan ia ingin ke Wiluna untuk menumpang kereta api. Akhirnya Molly dan Gracie tidak sependapat. Molly pun pergi, berjalan dan mengajak adiknya. Daisy menarik Gracie untuk ikut bersama Molly. Tetapi Gracie tetap pada keputusannya, nggak mau ikut. Molly terus berjalan dengan menggendong adiknya, dengan berharap Gracie akan mengikutinya dari belakang. Tapi ternyata tidak. Gracie pun berjalan ke arah yang berbeda. Di perjalanan mereka menemukan telur burung. Ya lumayanlah untuk mengganjal perut. Saat beristirahat, Molly terus memikirkan nasibnya Gracie. Dia pun gak tahu bagaimana Gracie akan berjalan sendiri. Akhirnya Molly memutuskan untuk menyusul Gracie. Dan ternyata Gracie telah sampai di pinggiran rel kereta api. Molly dan adiknya pun mengendap-endap mau memanggil Gracie agar keberadaannya gak terlihat orang. Tetapi saat Gracie akan menemui Molly, petugas pun datang dan menangkap Gracie tepat di depan mata Molly dan adiknya. Molly pun sangat sedih karena Gracie tertangkap dan harus terpisah dengannya. Molly dan adiknya pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke kampungnya. Di sisi lain, Modo dan Pak Polisi sudah 3 minggu menunggu di sisi pagar yang akan dilewati Molly. Tapi ternyata Molly nggak kunjung muncul. Akhirnya si polisi pun kesal dan nggak sabar, kemudian pergi dari sana. Karena nggak membuahkan hasil. Tuan Neville pun menuliskan surat kepada Pak Polisi Rick untuk menghentikan saja pencarian Molly dan adiknya. Karena upaya yang mereka lakukan selama ini ternyata sia-sia. Dan ia meminta kepada petugas Rick agar pergi saja ke Jigalong menunggu Molly dan adiknya tiba, baru kemudian merebut mereka lagi. Berhari-hari Molly dan adiknya pun terus berjalan, dalam keadaan kelaparan dan kehausan, demi untuk bisa pulang dan bertemu dengan ibunya. Saat di padang tandus, mereka sempat pingsan karena kelaparan, kehausan, dan kelelahan. Sementara itu, ibu dan nenek Molly terus berdoa kepada leluhurnya untuk keselamatan Molly menuju rumah. Ibu Molly pun menanti dengan penuh kerinduan dan kekhawatiran. Beruntungnya saat mendengar suara burung elang, Molly pun tersadar dan kembali bangkit. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya demi untuk dapat pulang, demi kerinduan kepada ibunya. Polisi Rick yang sudah sampai ke Jigalong mengabarkan kepada Tuan Neville dan menunggu instruksi selanjutnya. Tetapi akhirnya Rick nggak mau hanya menunggu. Ia pun mendatangi pemukiman suku aborigin karena bisa saja Molly udah sampai dan disembunyikan. Tetapi sesampainya di pemukiman suku aborigin, ibunya Molly hendak menombak si polisi. Ini membuat polisi tersebut takut dan akhirnya kabur. Dan setelah 9 minggu atau 63 hari dalam perlarian, akhirnya Molly pun sampai ke kampung dan bertemu dengan ibunya. Betapa bahagianya mereka akhirnya bisa bertemu kembali. Molly dan adiknya pun disembunyikan oleh sukunya sehingga nggak ditemukan oleh polisi. Tuan Neville pun menyerah mencari Molly karena telah kekurangan dana.
Di akhir film diperlihatkan Molly dan adiknya Daisy yang udah tua. Dan cerita pun berakhir. Di sini dapat kita lihat bagaimana perjuangan Molly dan adiknya demi kebebasan dan demi bertemu dengan ibunya. Karena bagaimanapun keluarga adalah segalanya. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang udah mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di alur film selanjutnya. Dah.